bersyukur banget. Iya. Ya itu saudaraku yang juga jarang ke sini tiba-tiba datang, saudara dari bapak ya, bapak Iya. mertua Iya. datang dan dia kasih beras lagi 10 kilo. Masya Allah, Satu banyak hari banget. Ja- akhirnya ya aku bagi-bagi juga ke saudara-saudara yang sini kan dekat-dekat ya, jadi aku bagi-bagi juga kayak gitu. Oke, banyak banget. Jauh banget dari Pontianak, tiba-tiba WA, Mbak, ini aku transfer 500.000 buat anak-anak. Itu yang langsung merinding. Iya. Dan hari terakhir banget. Tahu ya, memang surat At-Talaq ayat 3 nih kembali lagi bahwasanya Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Seperti itu ya. Di sini Bu Yanti tuh tiba-tiba ditransfer uang sama teman yang di Pontianak 500.000. Ya, 500.000. Kita sebelumnya nggak pernah terfikir dia temannya ini akan transfer sebesar itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Yanti, boleh nggak disebutkan asal kotanya saja? Asal kotanya dari mana ya, Bu ya? Dari Wonogiri, Jawa Tengah. Dari Wonogiri, Jawa Tengah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak sudah mau bergabung di Google Meet ini untuk mengirimkan testimoni secara langsung. Dengan mengikuti kelas lepas trauma hutang kemarin di batch 1 atau 2 ya Bu ya? Satu ya, alhamdulillah. Oke, dari Bu Yanti langsung nih. Silahkan diceritakan ke saya keajaiban apa yang pernah didapatkan atau kabar gembira apa yang didapatkan setelah mengikuti kelas lepas trauma hutang batch 1. Oke, saya persilahkan ya Bu ya, monggo. Ya, terima kasih Mbak Ajeng. Pertama-tama aku mau ucapin terima kasih dulu sama Mbak Ajeng karena Allah kasih kesempatan untuk bisa bergabung di kelas trauma batch 1. Selama menjalani kelas tersebut, di tengah-tengah akhir kelas itu aku mendapatkan tiba-tiba aja yang memang saat itu aku lagi dibilang nggak ada rezeki juga nggak, cuman memang lagi membutuhkan gitu. Tiba-tiba ada teman jauh banget dari Pontianak, tiba-tiba WA, Mbak, ini aku transfer 500.000 buat anak-anak. Itu yang langsung merinding. Iya. Dan hari terakhir banget habis baca 41 Yasin ya kalau nggak salah. Itu yang keajaiban pertama yang itu. Dan selanjutnya ke besok-besoknya setelah udah selesai kelas juga, aku kan masih menjalani apa yang sudah diuraikan, walaupun nggak semaksimal yang kemarin, tapi aku pastikan untuk selalu melakukan yang sudah ada di kelas itu ya. Itu ada aja Mbak yang namanya rezeki, Masya Allah. Alhamdulillah. Setiap hari merinding terus kayak yang ya Allah Engkau baik banget gitu loh. Yang tiba-tiba juga walaupun tiba-tiba yang ditelepon sama orang petugas balai desa, Mbak tolong ke kantor untuk ambil beras sama sembako gitulah ya. Iya. Terus ya udah aku datang, aku nggak nyangka sampai ternyata dapetnya 20 kilo. Masya Allah. Minyaknya 4 kilo, itu udah yang banyak banget. Masya Allah, buat berapa bulan. Iya, banyak banget itu Bu, 20 kilo. Ini kan juga nggak terlalu banyak ya. Udah itu, terus tapi di sela-sela itu juga aku pernah bilang juga sama Mbak kalau Mbah Huyut dari suamiku kan sakit ya. Iya. Di hari berapa hari besoknya lah habis dari aku ngomong sama Mbak Ajeng itu, qadarullah harus operasi usus buntu. Tapi di situ aku juga nggak berhenti sholawat, aku arahin Mbah Huyutku
ayo mbak di zikiran, sholawat, aku tuntun dan sebagainya. Alhamdulillah lancar, gak ada kendala satupun, dan amazingnya dia umur 85 tahun tapi alhamdulillah semuanya sehat walafiat gitu, tinggal pemulihan aja. Tinggal pemulihan bagian jahitannya ya, kayak gitu. Dan masih kontrol juga alhamdulillah baik gitu. Alhamdulillah. Itu pokoknya semuanya dilancarkan Allah lah ya, dari awal sampai akhir. Terus yang selanjutnya ada aja setiap hari paling enggak ada pesanan donat 100 piece, ya kue-kue yang aku bisa kerjakan. Minimal tuh paling sedikit 60 sampai 100 lah, alhamdulillah, dan aku kerjain sendiri. Masya Allah. Terus yang terakhir yang juga aku bersyukur banget, yaitu saudaraku yang juga jarang kesini tiba-tiba datang, saudara dari bapak ya, atau mertua, datang dan dia kasih beras lagi 10 kilo. Masya Allah, banyak banget. Akhirnya aku bagi-bagi juga ke saudara-saudara yang sini kan dekat-dekat ya, jadi aku bagi-bagi juga kayak gitu. Oke, banyak banget ya Bu Yanti ya, Masya Allah. Jadi saya boleh berbicara ya Bu ya, gantian. Boleh. Gantian saya ya. Oke. Jadi saya sambil ngomong ke kamera. Teman-teman, Bu Yanti ini setelah mengikuti kelas itu 9 hari, dijalankan dengan baik, semua amalan-amalan yang direkomendasikan tuh dilakukan. Ya, setelah itu mendapatkan banyak sekali keajaiban. Ini kalau kita lihat banyak sekali rezeki yang didapatkan, gitu ya. Mungkin memang doanya adalah minta rezeki. Mungkin memang mintanya sama Allah tuh, ya Allah luaskanlah rezekiku, seperti itu. Sehingga tadi itu tiba-tiba banget ya, nggak ada yang tahu ya. Memang surat At-Talaq ayat 3 nih kembali lagi, bahwasanya Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, seperti itu ya. Di sini Bu Yanti tuh tiba-tiba ditransfer uang sama teman yang di Pontianak 500.000. Ya, 500.000. Kita sebelumnya nggak pernah terfikir dia temannya ini akan transfer sebesar itu, gitu ya. Karena memang tadi Bu Yanti bilang secara tiba-tiba ya, yang tadinya tuh nggak ada pembahasan tentang perlu uang nggak, ini uang nggak ada. Tiba-tiba langsung ditransfer. Lalu kemudian yang keduanya teman-teman, yang keduanya ini Bu Yanti tuh dapat bantuan banyak banget. Tadi beras 20 kilo ya, 20 kilo. Lalu kemudian ketambahan lagi nih tadi yang terakhir katanya 10 kilo. Jadi totalnya 30 kiloan ya Bu. Ya Allah banyak banget itu. 30 kilo itu. Terus sama Bu Yanti dibagi-bagikan teman-teman. Dibagi-bagikan karena ya saking banyaknya. Alhamdulillah ketika rezekinya luas, Bu Yanti mau berbagi juga. Lalu kemudian yang selanjutnya tadi ada nenek ya Bu ya. Nenek di mana umur beliau sudah 85 tahun, ketika sudah dituntun gitu ya buat syahadat, buat sholawat, buat terus berzikir, tapi alhamdulillah disehatkan kembali sama Allah, dipanjangkan lagi umurnya gitu. Kalau boleh tahu Bu, tadi sakitnya apa Bu? Apa yang dioperasi ya? Usus buntu. Oh iya, usus buntu, ya Allah, usus buntu teman-teman. Jadi siangnya kontrol, langsung dibilang sama dokter sore malam ini kita operasi gitu. Oh gitu. Saya jadi teringat dulu waktu saya kuliah, saya punya teman yang bapaknya tuh sakit usus buntu juga Bu. Dan di kebanyakan kasus usus buntu itu memang gimana ya, sebenarnya itu satu hal kecil yang tadinya kita anggap nggak berbahaya, tapi bisa jadi sebegitu membahayakannya ketika diambil itu. Ya, banyak sekali kejadian-kejadian yang naudzubillah min zalik, yang dimana orangnya tuh langsung meninggal.